dibawakan. Wah, Kalea sih. Yuren Ini- Destino nih kalau kali ini. Iya, betul. Kali ini Yuren Destino. Dan aku kepikiran satu, sahabat dari Jusin dari 3 mid lane, Lunox yang bisa jadi kombinasi bersama dengan Kalea. Iya, Plunder sekali ya. Combo Pastinya ya. bisa menjadi pilihannya untuk pilihan yang ketiga. Ya, Ya, cuman mungkin bisa gantian juga nggak sih dari Navi yang di 3 game sebelumnya banyak menggunakan Kimi, dikombo sama Kalea juga oke menurutku. oke juga. Karena Iya. masih kebuka juga kan sampai Ya dengan Tsunami Slam dan Traction Pulse kan juga bisa dikombinasi Enak nantinya itu. untuk kasih damage dealer dari jungler ya. Tapi Isunsin ya Tadi kasih. sekarang. Dan Sebenarnya dari tadi push MMR nih. betul, tapi ada opsi sih, ada opsi dengan Yusutin yang sudah diambil ya. Tapi kalau ngomongin Ya Hayabusa open. Hayabusa Open itu dia, dan Hayabusa sangat enak untuk melawan Tuxin. Betul, itu dia. Makanan Langsung ya? menjadi jawaban untuk Isunsin sekaligus dengan Chusin. Ya. Ya, at the very least untuk follow up backup kalaupun emang mid lane lagi nggak prepare, Kalea masih bisa lah untuk bisa ditanggepinnya sama Hayabusa. Cuman aku mikirnya lebih ke sisi power. Mereka secara area ini masih nggak terlalu kelihatan. Untuk teman-teman dari tim Alter Ego. Beda sama Navi, yang mereka tuh continuous sisinya ada gitu. Iya. Ini bisa Yves Nah, dan di ban. Lunox Dan Lunox yang bisa di ban juga. Ya Lunox sih ya. Karena kalau enggak kalian Lunox sudah pasti akan memakan. untuk dari segi draftnya ya. Tapi kalau misalnya menurut kalian, ini kan dari tadi Alter Ego ini ekstrim banget. Ya. Tapi ada nggak sih di match point kali ini, ada nggak satu strategi yang mereka simpan lagi? Atau paket strat, atau cheese strat, atau apapun itu ekstrim unique pick yang akan dimainkan oleh Alter Ego? Dari Zala mid lane mungkin? Menurutku Nah. AE mereka udah ngeluarin tadi di game yang ketiga sih kalau Iya. picknya ya. Itu Ranus Gold kan ya, kita sangat-sangat jarang sekali Ya. untuk melihat hal-hal seperti itu. Dan ya dengan 3 pilihan untuk masing-masing ini mereka kelihatannya akan bermain dengan cukup normal saja. Ya ini back to basic ya Back to harusnya. basic bener. Di game keempat mereka dengan sistem yang kembali normal. Kemarin kita masih menantikan siapa yang akan menjadi kombinasi dari Tsunami Slam. Ya Beatrix ya. Bisa jadi banget. Ya, karena mereka butuh sih sesuatu. Kimi juga masih oke. Iya, nih teman-teman kepikiran Partial. Iya, partial. tapi lawannya Parsial. Yuzong Om, itu dia. Iya. Problemnya sedikit disundul aja itu bakalan bahaya banget. Jadi emang mereka mesti ngambil yang agak-agak safe menurutku, tapi masih bisa continuous damage. Oh, aku tahu satu. Apa tuh? Kagura. Kagura. Kagura dari Ijume. Tapi scaling early-nya berarti bukan yang paling kuat Om ya dibandingkan sama Navi. Karena butuh item ya Kagura. Iya, itu Ya. dia. Untuk clear juga mananya lumayan agak boros. Berharap Hayabusa udah snowball di awal. Iya, itu dia. Mau nggak mau. Otomatis Dan bisa megangin rumput. Harits dulu yang di ban dan Oh, ternyata. Oke. Berarti ini Ini. kalian belum ada follow up ya yang kelihatan ya? Yes. So far belum ada sama sekali. Mungkin di mid lane, karena kalau kita lihat Lunoxia udah ditutup, mereka bisa main ke arah Parsha. Ya. Ya, tapi balik lagi Parcia tadi yang kita mention disundul nanti sama Black Dragon Foam. Ya kan, Jujur. karena di kiri ini udah gak pakai Parsha, karena bisa mainin para Parsha. Dan ngomongin ke arah Kalea di EMPL Indonesia, kayaknya banyak dan sering kita lihat tanpa ada following up damage. iya, jadi lebih ke buat tim fight gedenya ya, bukan buat ditekanin early pressure-nya gitu. Betul. Cuman ya tergantung sama Navinya. Karena menurutku dari segi damage mereka udah aman banget nih. Tinggal bagaimana mereka punya tim fight jangka panjangnya aja menurutku. Karena di bagian depan ternyata langsung dibalasnya dengan Hylos mas Bruno. Wow, mereka Wow. bermain dari front to back. Ini kalau ngomongin Hylos sekarang memang masih kuat, tapi nanti Hylos di mid game menuju late game ini bakal banyak sama Cloud. Asli. Dan ngomongin ke arah Hayabusa, Hayabusa akan benar-benar harus tahu targeting utamanya siapa dari sosok seorang Yazuki. Ya. Miss sekali aja dari para pasukan dari tim Alter Ego, mereka bisa kena flop. Mereka mau match upin sih, terutama dari bot lane-nya ya, sama-sama yang pakai basic common. Jadi nggak jadi balancing untuk dua-duanya antara Cloud dan juga Bruno. Cuman problemnya mungkin di satu, siapa yang akan melakukan split push nantinya? Karena dua-duanya punya potensi dari Hayabusa dan juga Cloud. Ya, dan burst damager siapa nih buat Alter Ego juga ya? Ya, Ya. betul. Yves ya Iya, tentu. oke, no burst damager. Oke, lebih ke arah inisiator biasa aja. Ya, seperti Iya. yang sudah kita bilang, tanpa ada following up burst damage, itu sering terjadi di kota-kota besar. Jadi tanpa berlama-lama langsung para caster match point yang pertama. Let's go to the lane of town. Oke, ini dia match point untuk Alter Ego. Akankah bisa ditutup 3-1?
atau akan ada 2 sama terlebih dahulu? Alright, karena Yisun Shin sekarang pindah tangan ya. Yap. Kalau udah kita lihat dari tadi di tangan Yazuke, sekarang di tangan Andoryu. Tapi ini adalah nyawa terakhir dari Navi. Betul. Untuk menyamakan kedudukan atau mereka harus angkat koper lagi pulang ke BSD. Benar sekali. Tapi setidaknya kita bisa melihat ya, Navi Nation dengan kesetiaannya begitu luar biasa. Mereka rame banget, Alter Champ juga. Jadi di game yang keempat, match point untuk Alter Ego ini akan menjadi 3-1 atau 2 sama. Kita saksikan bersama-sama di playoff MPL Season 16 match yang pertama. Let's go! Let's go! Semangat ya. Tapi Ukir ini hadir dengan Chusin lagi ya. Kita tahu bagaimana Chusin ini adalah hero pada saat debut di Indonesia. Dan kayak susah banget buat ditangkapnya. Tapi lagi-lagi yang seperti apa panelis sampaikan juga, ini nggak ada burst damage secara pasti untuk bisa siapa yang nantinya nge-follow up inisiasi dari Alek. Yap. Tahu sekarang Alek. Sudah ada dalam rerumputan, cukup santai. Expanding River map kali ini kita lihat. Akan seperti apa kacau balaunya nanti permainannya. Karena kan map ngebut kan ini Ol. Map ikut campur ya. Iya, map baku hantam. Iya, EXP Gold Lane bisa ikut campur semuanya di situ ya. Tapi dia untuk Central Emblemnya juga membawakan ke arah trail ternyata agak sedikit berbeda Yuzong dari Kars. Tapi Nino bakal coba untuk langsung kembali. Tertrigger flickernya. Nino harus mundur sedikit tadi dengan satu flicker yang dimiliki, sementara sekarang Ukir di area mid. Dengan Zuxin ya, masih cukup mendominasi dengan ada Apro yang siap untuk bisa memberikan backup. Namun sekarang pergerakan di Yazuke mencoba untuk bisa maju ke depan. Dan mengakibatkan Ukir first blood menjadi milik dari Jume. Yap, itu dia sebuah masalah flicker di Jume. Double kill. Oke, awal yang baik. Baik banget tentunya ya. Yang kita tahu bagaimana Chusin ini lemah ketemu Hayabusa. Dan akhirnya dimaksimalkan dan Hijume flicker ofensif yang akhirnya membuat dirinya mensecure karena double kill dan early untuk Alter Ego lagi yang bisa mereka kuasai. 2 poin kill di awal loh Ul. Asli. Wehey, Reset. sudah ada real world manipulation terlebih dahulu, tapi Hijume tadi udah mengeluarkan karena satu ultimate yang dimiliki. Nalek harus flicker guna untuk bisa menyamakan diri. Siapa yang akan mendapatkan karakter tersebut? Yazuke balik tapi masih gagal mendapatkan satu retribution begitu baik, namun Hijume itu pada berbeda malah menjadi korban pula. Ya Bu, Arvi keangkat. Oke, terangkat dan Arvi down. Wah, ini ruginya banyak sih karena Arvi yang udah join the fight dengan Expanding River ternyata gagal untuk bisa mendapatkan poin kill dan bahkan harus tumbang dari Si Sive. P nyayur. Kenyang. Kenyang. Walaupun tidak ada beras, tapi tetap kenyang. Diangkat. Oke, akan ada seperti apa lagi? Andoryu terlalu berani, terlalu beresiko tadi sepertinya. Yap, dan itu dia jawabannya. Siapa yang nge-follow up Tsunami Slam dari Alek Yazuke. Sudah punya damage yang mumpuni juga karena dari tadi yang kena target angkat ya kalau nggak Ukir Andoryu. Cive karena masih belum join the fight juga ya. Masih sibuk di lane-nya sendiri. Dan keadaan sekarang sudah semakin ternetralisir. 2 Legend Jump kali ini untuk Navi di tangan Chusin dan juga Hylos-nya. 2 Fury Hammer juga lumayan loh ini early penalty-nya dari Navi. Itu 400 tuh perbedaan dari platingan aja tadi tuh kayaknya. Iya, ketolong platingannya. Full ya platingannya ya. Full itu dapat play. Oke, pada yang lain Ukir mau tidak mau Crimson Backup, tapi apa yang terjadi? Begitu baik Yazuke untuk bisa memfollow up damage-nya. Ya udah ditungguin ya soalnya semata-mata Real Manipulation bukan hanya untuk bisa mengganggu tapi memang dibuka untuk akhirnya membuat dari Yazuke dapetin point kill. Ditabrak lagi Crimson Bacon tidak menjadi sebuah jaminan keselamatan dari sosok Ukir. Karena dengan membawakan Kara Purify mungkin beda cerita kalau Flicker ya. Nah ini dibikin dilema. Dengan membawakan spellnya apa? Mau Purify kah atau Flicker kah? Dan kalau nggak ada Flicker, ya ini enak banget pastinya targeting dari Yazuke. Yap. Apro. Coba tuh bisa memukul mundur dari pergerakan dari Alek. Tapi coba lihat tuh, kenceng banget larinya. Iya. Wah tapi kita tahu ya. Critical damage dari Bruno juga bakal harus diwaspadai sama Arvi. Sementara Nino kembali dengan memunculkan diri di lini depan dan susah banget pastinya untuk bisa ngepanis seorang Nino. Oke, apa yang terjadi? What? Hanya membanting ekspektasi dengan Purify tadi yang sudah digunakan pula.
Namun sekarang pergerakan gantian. Ada pergerakan dia Yasuke untuk Pina. Untuk bisa mendapatkan ke arah satu player dan bandar saja ukirnya pun menjadi korban kembali. Tapi sekarang pertempuran itu pada berbeda. Yasuke malah menjadi korban. Shutdown tercipta. Menjadi keunggulan kembali untuk Navi. Harusnya, tapi nggak akan ditinggal diam oleh Alter Ego. Akan seperti apa lagi? Ban melawan ban. Tapi turtle-nya berhasil diambil oleh Andoryu dan diajar lagi. Mereka tidak ingin anak-anak Navi bisa pulang dengan selamat. Yap, mereka nggak akan ngasih turtle dengan gratis dan cuma-cuma. Lihat bagaimana komit yang dilakukan oleh Alter Ego mereka. Sangat-sangat bisa membayar kerugian yang dialami setelah hilangnya Yasuke. Dan turtle yang diamankan oleh Andoryu. Karena flicker ofensif dari Nino, targeting dari Alex juga. Ini akhirnya ngebuat dari goldnya pun masih nge-swing ke arah dari Alter Ego. Again, dari Alter Ego mereka punya dua potensi split push power nih, Yasuke dan juga Arvi. Dan siapa yang nanti bisa mengantisipasi, karena dari tadi kalau kita ngelihat Ukir selalu ditarget. Seseorang Chusin ketemu sama Hayabusa apalah daya. Ya. Oke, di tempat yang lain ada satu lagi Tsunami Slam. Zipe-nya masih berjuang dan wah, kombinasinya bagus banget loh. Yap, itu dia. Reverse manipulation bahkan mampu untuk bisa menjadi sebuah follow up damage ya, agar Shive-nya tidak bisa selamat. Walaupun ya kalau kita ngelihat ya Purify lagi dalam keadaan yang cooldown. Perlu banget waktu untuk Navi bisa menyumbangkan damage secara pasti ya, karena again damage per second yang mereka miliki. Walaupun ya kita tahu Shive punya critical damage, tapi ya tetap butuh waktu nggak yang akan seinstan itu. Dan jangan lupakan dia single target. Single target. Nino akan sangat bisa memakan Oke, damage. ini tempat yang lain nih Jume hampir saja bisa didapatkan sekarang. Pergerakan dari Alex mencoba untuk bisa membanting karena satu player kan tidak, ternyata Yasuke masuk lewat sisi yang berbeda. Ada Quad Shadow sekarang sudah dikeluarkan. Phantom Shuriken, belum ada Shadow Kill yang terlihat di dalam area tersebut. Ya sabar ya, karena tahu banget Quad Shadow-nya ini connect-nya ke Afro. Yap. Kayaknya bakal ditahan-tahan dulu agar bisa dapetin point kill yang lebih pasti lagi. Karena secara itemization juga kalau kita ngelihat masih ya dengan Hunter Strike menjadi modal Waduh, ditabrak. ini Ukir hampir aja connect tadi Ul. Ini Ukir sih. Gak tenang hidupnya. Gak tenang. Gak. Selalu dihantui. Capek Ukir. Capek. Iya. Makanya nih Alter Ego Hehe. lagi mau ngukir lagi nih. Dibanting langsung dikeroyok dong pastinya, dan sekarang Afro tidak bisa mempertahankan lagi. Karena dirinya pun langsung dikeroyok habis-habisan. Sementara di tempat yang berbeda, Garcia melihat di arah mana. Ada Nino yang mencoba untuk bisa mengukir-ukir ataupun mengukur bagaimana jarak dan juga defensif yang memang dilihat. Ataupun untuk sekarang terlihat Zive yang menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Bahkan dicupe maju jauh banget. Area defensif dari Navi. Yap, hanya untuk bisa membuat perimeter terhadap sosok Ukir yang akhirnya terpaksa kembali mengeluarkan sebuah Purify untuk keluar dari room manipulation. Ini akan menjadi informasi di mana Alex akan sangat-sangat bisa mengunci keberadaan dari Ukir di dalam 70 detik ke depan. Karena kalau kita, wah ini susah banget sih. Susah banget. Karena kalau lihat dari Alter Ego mereka react drama bagus banget sih. Betul. Itu Nino tadi nepetin banget ke Ukir. Ini diukur-ukur dulu sama Deni. Ini gua bisa sampai mana nih ya. Ditafsir ngedorongnya ya. nih ya, dibuset ditafsir. Ditaksir maksudnya. Itu gimana yo? Capek pokoknya. Capek, jadi Ukir Ul. capek. Jadi Ukir capek Ul. Dikejar-kejar terus ya. Dikejar-kejar, dipepet-pepetin terus. Dipepet-pepetin terus. Tapi untuk saat ini 5.700 gold yang dipimpin oleh Alter Ego. Again ya, tidak ada single lock target untuk bagaimana menghentikan laju dari Yasuke yang terlalu lincah juga. Betul. Dan tertahan banget Shive dengan baru selesai ke arah Hasklaw saja. Yap. Oke, sementara itu ada satu Tsunami Slam tadi tidak membanting arah siapapun. Namun sekarang pergerakan Alex masih bisa diselamatkan. Nandoryu menjadi korban Alter Ego. Mereka siap menuju kemenangan kalau seperti ini. Wah, dan Arvi-nya udah terlalu snowball. Shift Trinity, 3 item attack speed yang dimiliki oleh Arvi selesai di menit 8.50 detik. Ini akan semakin berbahaya lagi pastinya untuk bisa menabrak kali ini belakang dari Navi. Dan Navi hanya menyisakan 2 pemain sekarang. Oke. Apa tuh? Nah, Nino masalahnya. Ini nggak ada yang bisa tumbangin Nino sih. Iya. Susah banget. Ini butuh banget, dan Shive keadaannya tidak baik-baik saja. 0-4-0. Selalu menjadi korban terus-menerus juga. Tidak bisa selamat, dan bahkan berkali-kali Purify itu cuma dibuka hanya untuk kabur dari
Real manipulation loh. Yap. Tadi doang tuh tadi pas kita lihat di tengah dia Betul. kena tsunami slam flicker juga dari Alec-nya. Tapi sekarang 3 base turret yang sudah terekspos. Dan bahkan sudah tidak ada lagi holy defense di arah mid dan juga top lane. Ini Alter Ego benar-benar agresif banget. Dari early game mereka tahu betul apa yang mereka bawakan. Yazuke nih. Ini mantap mentalitas dia. rookie gila juga ya. Iya. Mau kemana-mana dia enak banget sekarang. Kenapa? Lahannya luas. Oh iya, ekspansi terus ya. Betul. Usahanya lancar ini. Banyak ya. Mau expand kemana-mana beres. Ini semua rata-rata franchise di sini-sini nih. Iya, Banyak. Oh teman-temannya tuh. Udah survei duluan. Oke, tapi Kars sekarang selesai dengan Blade Armor. Apakah ini akan menjadi jawaban pasti untuk bisa menanggulangi attack speed atau damage per second dari Arvi? Karena Arvi-nya udah bakal mengerikan. Lihat snowball-nya, Trinity-nya udah selesai. Ini mau Win of Nature harusnya nanti biar makin pede lagi tabrak ke arah Andorio ataupun Shive. Ya, Dan itu dia, Win of Nature selesai. Win of Nether selesai. Yap. Dan sekarang dari Alter Ego mereka akan memaksimalkan 3 lane push. Wow. Oke, berhasil kan tadi mematikan satu player tapi barusan ada shadow kill. Real One Man Boys langsung dikeluarkan dan Sive menjadi korban. Akankah dengan satu lore ini mereka berhasil menutup kemenangan dengan 3-1. Karena Pro dengan satu lagi. Close Parway langsung dikeluarkan pula. Alter Champ sudah mulai bersorak di bagian belakang. Akankah untuk kali ini Alter Ego berhasil masuk ke babak playoff. Setelah play-in di hari pertama mereka memulangkan Navi. Alter Ego yang mampu untuk bisa melaju ke babak berikutnya dan membuat dari Navi harus angkat kaki di hari yang pertama. Super well deserved pastinya untuk Alter Ego bagaimana mereka mengimplementasikan dari segi draft yang mereka bawakan. Eksekusi dengan begitu manis sehingga dari Navi